Pewarisan sifat pada makhluk hidup. IPA kelas 9 SMP. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Pada pewarisan sifat terdapat dua sifat, yaitu sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan sifat resesif yaitu karakter yang kalah atau karakter yang ditutupi oleh karakter lain. Contohnya, jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini yaitu gen G dominan dan gen G kecil resesif disebut alela. Kita dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuh manusia yang merupakan perwujudan dari gen. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotipe. Fenotipe merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi, tidak semua fenotipe dapat dengan mudah diamati secara langsung dengan menggunakan mata. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotipe. Setiap fenotipe dikendalikan oleh genotipe. Genotipe adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, sel telur atau ovum, dan sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Di artinya dua. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 kali 2, sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol atau jantan pada hewan dan tumbuhan dan perempuan diberi simbol atau betina pada hewan dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom. Laki-laki ditulis dengan pasangan huruf X, Y, dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan huruf 22AA ditambah XY. Untuk perempuan ditulis dengan huruf 22AA tambah XX. Perhatikan pada gambar. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau disebut haploid. Sehingga karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma adalah
22A tambah X atau 22A tambah Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A ditambah X. Sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan, XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin laki-laki, XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filia, disimbolkan dengan F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental, disimbolkan dengan P.